Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal ke arah target Amerika Serikat dan Israel. Serangan ini dilancarkan seiring meningkatnya ketegangan usai terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Misil rudal diluncurkan Garda Revolusi Iran. Rudal-rudal lepas landas melesat dengan target fasilitas militer Amerika dan Israel. Garda Revolusi Iran mengumumkan telah melancarkan serangan rudal dan drone skala besar termasuk ke pangkalan Amerika di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Serangan roket Iran juga menyasar jalan raya di Yerusalem mengakibatkan 6 orang terluka. Polisi Israel dan ambulans mendatangi lokasi ledakan untuk mengevakuasi korban luka ke rumah sakit. Serangan mematikan rudal Iran juga menghantam Beit Shmesh. Sedikitnya 11 orang tewas, 28 terluka serius, dan 9 orang hilang. Kawasan permukiman Yahudi di Beit Shmesh ini hancur lebur usai dihantam rudal balistik Iran. Para pejabat Israel mengkonfirmasi rudal Iran tidak berhasil dicegat dan tengah menyelidiki kegagalan pertahanan udara mereka. Sebuah pesawat tempur F-15E milik Amerika Serikat jatuh di wilayah Al-Jahra, Kuwait. Rekaman jatuhnya pesawat beredar di media sosial dan menarik perhatian warga. طيارة حربية. شوف. Video menunjukkan detik-detik jatuhnya jet tempur F-15E di langit kota Al-Jahra, Kuwait. Kepulan asap terlihat di langit sebelum pesawat menghantam tanah dan meledak. Salah satu awak pesawat juga terlihat turun perlahan menggunakan parasut setelah melontarkan diri dari pesawat. Diduga jet tempur milik Amerika Serikat ini jatuh akibat dihantam misil Iran. Pemirsa, ketegangan di kawasan Teluk meningkat setelah Iran meluncurkan rudal sebagai serangan balasan. Iran menyerang sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah, salah satunya adalah menyasar Qatar. Kementerian Pertahanan Qatar menegaskan rudal Iran yang menargetkan wilayahnya dicegat oleh sistem pertahanan udara Patriot. Ledakan terdengar di ibu kota Qatar, Doha, tak lama pernyataan tersebut disampaikan. Asap hitam pun membumbung tinggi di atas langit Qatar. Iran dan Israel memiliki sistem pertahanan yang kuat. Meski Israel memiliki sistem Iron Dome yang kuat, namun rudal hipersonik Iran mampu menembus pertahanan Israel. Whoa, did you see that? That was fast. Iran memiliki rudal hypersonic Fatah yang telah diluncurkan untuk serangan balasan ke Israel. Whoa, did you see that? Rudal ini diklaim bisa melesat sangat cepat hingga mencapai Mach 15. Senjata canggih milik Iran ini disebut mampu menembus sistem pertahanan udara modern milik negara manapun. Tak hanya itu, rudal ini memiliki jangkauan hingga 2.000 km dan membawa hulu ledak seberat 1.500 kg. Sementara itu, meski tak secanggih Iran, Israel memiliki sistem pertahanan udara Iron Dome. No way! Misil pengecoh rudal itu akan meluncur secara otomatis saat ada rudal masuk wilayah udara Israel. Namun, dalam beberapa kali serangan, sistem Iron Dome Israel gagal menghalau rudal milik Iran tersebut.
Pada Minggu waktu setempat, serangan rudal hypersonik Iran menewaskan 9 orang di Tel Aviv serta melukai puluhan orang. Warga Israel yang tewas akibat tembakan rudal Iran telah meningkat menjadi 10 orang dengan hampir 500 orang yang terluka. 8 rumah dan tempat perlindungan bom hancur dalam serangan Iran. Bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran Iran setelah Iran mengkonfirmasi bahwa pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat Israel. Bendera merah secara luas dianggap sebagai simbol balas dendam. Bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran Iran. Bendera dipasang pada tiang di kubah masjid dan dikibarkan petugas berseragam sambil memegang foto Khamenei. Di Iran, bendera merah secara luas dianggap sebagai simbol balas dendam dan dikibarkan selama periode konflik meningkat. Media pemerintah Iran melaporkan kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei pada hari Minggu. Teheran menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur umum saat negara bersiap untuk upacara pemakaman. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan sejak hari Sabtu. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Iran juga melancarkan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang meluas terhadap Israel. Sementara 550 warga sipil Iran menjadi korban serangan Amerika Serikat Israel. Duta Besar Iran untuk Indonesia mengatakan Iran memiliki hak untuk melakukan serangan balasan dengan menyerang basis militer Amerika Serikat di sejumlah negara tetangga. Dalam penyerangan ini sampai dengan hari ini lebih dari 555 orang masyarakat sipil menjadi korban, di mana sebagian besar di antara mereka berasal dari kaum anak-anak dan wanita. Tentu saja berdasarkan piagam dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Iran memiliki hak untuk bela diri dan kami telah menggunakan hak tersebut melakukan serangan terhadap berbagai basis militer Amerika Serikat di mana serangan itu berasal. Amerika Serikat memiliki basis militer di berbagai negara tetangga di mana kami memiliki hubungan baik dengan negara-negara tetangga kami, tetapi basis militer yang berasal dari suatu negara tertentu merupakan wilayah negara tertentu dan kami melakukan pembalasan terhadap basis militer yang mana merupakan tempat di mana penyerangan ini berasal dari sana. Pemirsa, Iran mengumumkan telah memilih Dewan Pengganti sementara Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang terbunuh. 3 anggota Dewan Kepemimpinan sementara Iran telah terpilih untuk menjalankan masa transisi kepemimpinan. Dewan Kepemimpinan sementara beranggotakan 3 orang telah menggelar pertemuan untuk menjalankan pemerintahan. Mereka adalah Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Iran Gholam Hossein Mohseni EJ, serta anggota Dewan Penjaga Konstitusi Ayatollah Ali Reza Arafi. Dewan Kepemimpinan sementara berwenang menjalankan tugas pemimpin tertinggi hingga pengganti Khamenei terpilih. 311 قانون اساسی دقیقاً برای چنین وضعیتی پیش بینی شده که در چنین مواقعی خب وظیفه انتخاب رهبر به عهده مجلس خبرگان رهبری هست. تا انتخاب رهبر جدید یه شورایی رو پیش بینی کرده در اصل 111 قانون اساسی که این شورا متشکل است. Kematian Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan Amerika Serikat dan Israel membawa tantangan baru bagi Iran. Negara ini memiliki sistem, proses, dan lembaga tersendiri dalam memilih pemimpin tertingginya setelah Khamenei wafat. Kematian Ayatollah Ali Khamenei membuat Iran harus segera menata ulang struktur politik negaranya dan memilih pemimpin tertingginya. Sistem pemilihan pemimpin tertinggi di Iran tidak melibatkan pemilu langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme khusus yang diatur berdasarkan Konstitusi Republik Islam Iran. Proses ini dirancang untuk memastikan pemimpin tertinggi memiliki legitimasi religius dan kemampuan politik. Pemimpin tertinggi Iran nantinya akan dipilih oleh Majelis Ahli.
sebuah dewan yang terdiri dari 88 ulama senior. Anggota majelis ahli dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu setiap 8 tahun sekali. Namun kandidat yang maju sebagai anggota majelis ahli harus melalui proses penyaringan ketat oleh Guardian Council. Sementara untuk menjadi pemimpin tertinggi Iran haruslah memenuhi kualifikasi khusus, yakni memiliki keahlian mendalam dalam hukum Islam Syiah, termasuk fikih dan syariat. Berintegritas tinggi dan berkepribadian kokoh, serta kompeten dalam aspek politik dan administrasi kenegaraan. Setelah Khamenei wafat, muncul sejumlah nama kandidat yang dianggap memiliki peluang besar menggantikan Khamenei. Yang pertama adalah Moshabbah Khamenei. Ia merupakan putra kedua Khamenei dan dikenal memiliki pengaruh besar dan hubungan kuat dengan Korps Garda Revolusi Islam. Lalu ada Ali Reza Arafi yang merupakan ulama dan saat ini menjabat sebagai wakil ketua majelis ahli. Kandidat ketiga adalah Muhammad Mehdi Mirbagheri yang merupakan ulama garis keras dan dikenal sebagai penentang barat. Lalu ada Hasan Khomeini yang merupakan cucu pendiri Republik Islam Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini. Dan kandidat kelima adalah Hashim Hosseini Bushiri. Ia merupakan ulama senior dan wakil ketua pertama majelis ahli. 9 orang tewas dan puluhan terluka dalam bentrok unjuk rasa di depan Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Karachi, Pakistan. Pengunjuk rasa pro-Iran menggelar protes mengecam pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Bentrok pengunjuk rasa pro-Iran dengan polisi Pakistan bersenjata lengkap pecah di depan Konsulat Jenderal Amerika di Karachi, Pakistan. Pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah polisi. Setidaknya 9 orang tewas dan 25 orang terluka akibat bentrok. Demonstran pro-Iran mengecam pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Aksi yang sebelumnya berlangsung damai memanas setelah pengunjuk rasa merangsek dan merusak pagar besi di depan konsulat. Unjuk rasa dengan cepat menyebar ke sejumlah wilayah lain di Pakistan. Konsulat Amerika di Lahore serta kantor misi diplomatik Amerika di Islamabad dan Peshawar juga dilaporkan diserbu pengunjuk rasa. Kedutaan besar Amerika di Pakistan mengeluarkan peringatan keamanan bagi warganya yang berada di Pakistan. Pemirsa, kilang minyak Saudi Aramco berhenti beroperasi usai kena serangan pesawat nirawak atau drone. Saudi Aramco hentikan sementara operasi kilang minyak mereka. Raksasa minyak asal Arab Saudi, Saudi Aramco, sempat tutup fasilitas kilang minyak Ras Tanura miliknya. Langkah diambil sebagai tindakan pencegahan darurat setelah kilang strategis tersebut menjadi sasaran serangan pesawat nirawak atau drone. Meskipun operasional sempat dihentikan sementara, situasi di lapangan telah berhasil dikendalikan. Namun kabar mengenai gangguan pada salah satu pusat pengolahan minyak terbesar di dunia langsung memicu kepanikan di bursa komoditas. Pemirsa, sebuah kapal tanker minyak diserang di Selat Hormuz. Insiden tersebut menyebabkan 4 awak kapal alami luka-luka dan seluruh kru dievakuasi. Kapal tanker minyak yang mengibarkan bendera Republik Palau menjadi sasaran serangan sekitar 5 mil laut di utara pelabuhan Kasab, Provinsi Nusa Tenggara. Seluruh awak kapal berjumlah 20 orang telah dievakuasi. Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Eyal Zamir, perintahkan pasukan untuk bersiap hadapi pertempuran sengit selama berhari-hari dan mengumumkan peluncuran kampanye ofensif terhadap Hizbullah di Lebanon.
IDF mengeluarkan peringatan evakuasi mendesak untuk sekitar 55 desa dan kota di Lebanon Selatan dan Lembah Beka pada Senin pagi. Angkatan Udara Israel melancarkan serangan udara di seluruh negeri dengan fokus pada pinggiran kota. Israel mengumumkan bahwa pasukannya mulai menyerang target di Lebanon setelah Hizbullah melancarkan serangan drone dan roket yang menargetkan situs pertahanan rudal Mishmar HaKarmel di selatan Haifa. IDF menyatakan bersiap menghadapi pertempuran sengit selama berhari-hari dan mengumumkan peluncuran kampanye ofensif terhadap Hizbullah. Sementara menurut Hizbullah, serangan yang diluncurkan merupakan pembalasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Para pejabat Iran memperingatkan bahwa pembunuhan Khamenei akan menandai titik balik dengan Garda Revolusi akan melakukan pembalasan. إنا لله و إنا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای Pemirsa, penutupan Selat Hormuz yang dilakukan Iran berdampak pada ekonomi dunia dan Indonesia. Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah kenaikan harga bahan bakar minyak. Iran menutup Selat Hormuz sebagai bentuk balas dendam atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Penutupan Selat Hormuz ini bisa berdampak pada ekonomi dunia dan Indonesia. Dampak penutupan Selat Hormuz pada ekonomi global adalah kenaikan BBM. Penutupan Selat Hormuz juga akan berdampak pengiriman logistik dari Timur Tengah ke Eropa dan Amerika. Adapun dampak ke Indonesia bisa berdampak kenaikan harga energi, termasuk kenaikan harga BBM. Biaya logistik meningkat dan berpengaruh pada pariwisata. Jika konflik ini berkepanjangan, bukan tidak mungkin harga minyak akan naik, bahkan pasokan akan berhenti. Sebab sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk membahas penutupan Selat Hormuz. Bahlil menyebut hingga saat ini cadangan minyak aman hingga 20 hari ke depan. Itu menyangkut dengan kondisi terkini geopolitik ya, menyangkut dengan penutupan Selat Hormuz di Iran. Karena ini kita antisipasi tentang pasokan minyak dunia. Karena bagaimanapun kan kita masih melakukan impor 1 juta barel per hari. Kalau cadangan BBM nasional berapa hari? Masih cukup 20 hari. Dampak ke subsidi, Pak? Sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan
pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Alternatif. Pemirsa, dampak perang di Timur Tengah, 58.000 jemaah umroh dari Indonesia terancam tidak bisa pulang dan saat ini masih berada di Arab Saudi. Kondisi ini memicu kekhawatiran kepulangan jemaah umroh Indonesia. Berdasarkan data sistem komputerisasi pengelolaan umroh dan haji khusus, sebanyak 58.873 jemaah umroh Indonesia masih berada di Arab Saudi. Sebagian di antaranya merupakan warga Kabupaten Purwakarta. Saat ini satu rombongan yang menggunakan penerbangan transit via Qatar masih tertahan di Madinah. Selain itu, rencana keberangkatan awal April dengan 30 calon jemaah berpotensi ditunda hingga Juni 2026 menunggu kondisi keamanan lebih kondusif. Pihak travel menegaskan tidak akan mengambil keputusan sepihak terkait keberangkatan selanjutnya. Seluruh langkah menunggu arahan resmi dari Kementerian Agama dan Asosiasi Penyelenggara Umroh. Sementara Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Purwakarta Syamsi Mufti mengimbau masyarakat untuk sementara menunda keberangkatan umroh demi keselamatan bersama. Meski kawasan Timur Tengah kini tidak aman dilalui penerbangan sipil, tidak sepenuhnya menghentikan aktivitas penerbangan jemaah umroh dari dan ke Indonesia. Penerbangan umroh yang dilayani penerbangan langsung melalui rute penerbangan di atas Yaman masih bisa dilakukan 2 maskapai penerbangan, yaitu Garuda dan Lion Air. Ketua Umum Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia Amaluddin Wahab berharap calon jemaah umroh bisa bersabar jika ingin menjadwalkan ulang perjalanan umroh karena saat ini masih dilakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Haji di Indonesia dan Arab Saudi pasca konflik perang di kawasan Timur Tengah. Kami menghimbau kepada Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengimbau jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya. Kami menghimbau kepada seluruh jamaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan atau sampai dengan kondisi sangat kondusif untuk keamanan dan kenyamanan seluruh warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis dan tidak menentu dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, konflik di Timur Tengah diprediksi akan berdampak pada ekonomi global termasuk di Indonesia. Untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan Smith Al-Hadar, penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies. Selamat malam, Pak Al-Hadar. Selamat malam, Pak Kevin. Ya, Pak, seperti apa Anda melihat serangan Amerika Serikat dan juga Israel, kemudian ke Iran sebaliknya? Iya, ini Trump ini ceroboh betul. Ini perang ini sekarang ini di luar kontrol Amerika Serikat dan Israel. Ini dikendalikan oleh Iran sekarang ini. Nah, ini kalau perang berkepanjangan, ini akan mengganggu perdamaian dunia, menghancurkan negara-negara Arab Teluk yang mengandalkan ekspor dari minyak, dan harga minyak ini akan melejit. Kalau Iran sampai menutup Selat Hormuz, itu diperkirakan oleh para pakar minyak itu harga minyak dunia itu bisa sampai $200 per barel. Nah, itu sangat berat bagi kita, bagi dunia internasional, karena Teluk Persia itu merupakan sumber energi dunia sekitar 20-25%. Nah, sekarang saja Iran belum menutup, tetapi kapal-kapal tanker internasional sudah menghindar untuk masuk ke Teluk Persia setelah dua tanker internasional itu dihajar oleh rudal, sehingga ini asuransinya meningkat ini, sehingga kapal-kapal itu sudah
sudah menjauh, tanker itu menjauh dari Selat Hormuz itu. Nah, jadi saya dengar Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang berusaha agar perdamaian cepat ditingkatkan. Kenapa? Karena ternyata perhitungan mereka itu keliru. Mereka berpikir bahwa dengan membunuh pemimpin tertinggi Iran, itu justru akan menyebabkan regime change, itu perubahan rezim di sana. Ini menunjukkan bahwa ketidakfahaman mereka mengenai teologi Syiah, mengenai struktur kekuasaan Iran, dan juga tidak mengerti mengenai wilayatul faqih itu. Dan nah, ini Iran beda dengan Venezuela. Begitu kepalanya diangkat, terjadilah perubahan kekuasaan struktural. Nah, di Iran hal itu sudah disiapkan mekanisme sedemikian rupa sehingga setiap pemimpin yang dibunuh oleh Israel dan Amerika Serikat itu sudah ada gantinya terus-menerus seperti itu. Sehingga sekarang ini Amerika Serikat dan Israel tidak mengontrol jalannya perang, Iran yang mengontrol. Pak Al-Hadar, lalu apa dampak yang paling besar dirasakan oleh Indonesia pasca adanya polemik ini? Iya, ini yang pasti begini. Karena Indonesia kan tadinya mengimpor minyak dari dari negara Arab, dari Teluk. Nah, sejak adanya agreement on reciprocal trade atau perjanjian perdagangan resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat, itu Indonesia sudah sepakat bahwa Indonesia harus mengimpor minyak dari Amerika Serikat. Nah, minyak dari Amerika Serikat sekarang ini kalau Indonesia mengimpor dari sana, itu harganya akan sangat tinggi. Dan itu juga kita belum meratifikasi kesepakatan itu. Sehingga sekarang ini negara-negara pengimpor minyak dari Timur Tengah itu bingung untuk mencari alternatif. Kalau misalnya Cina, India itu mereka sudah menyediakan cadangan itu sampai kira-kira 6 bulan lah. Kalaupun nanti habis, itu minyak Rusia bisa didapatkan oleh Tiongkok gitu. Tapi saya nggak tahu kalau bagaimana kesediaan cadangan minyak kita untuk mencukupi kebutuhan nasional selama perang Iran Amerika Serikat ini itu berlangsung. Baik. Pak Al-Hadar, nampaknya juga ini sudah berdampak saat ini. Dan merusak betul. Ya. Kenapa? Anda sampaikan bahwa ini terpengaruh dari minyak yang berdampak di Indonesia. Nampaknya saat ini BBM sudah naik ya, Pak? Sudah naik di seluruh dunia, sudah naik. Ya. Oke. Dan itu bisa melejit sampai 200 dolar Amerika Serikat. Baik. Itu kalau betul-betul Selat Hormuz itu diblokade gitu. Ya, berarti akan ada kemungkinan bahwa harga BBM kita juga akan terus naik sampai belum tahu kapan waktunya ya Pak, kalau memang situasi masih seperti ini. Oh iya, itu sekarang ini semuanya bergantung kepada Amerika Serikat. Nah, tapi Amerika Serikat ini juga, Trump ini juga tidak akan kapitulasi lah, menyerah gitu. Artinya dia mundur dari Teluk Persia. Boleh hal itu terjadi, tapi konsesi akan diminta Iran cukup tinggi
Karena sebelumnya Iran sudah memberi konsesi dan begitu kesepakatan mau dicapai, Amerika Serikat mundur dari kesepakatan dan menyerang Iran. Kira-kira Indonesia bisa bertahan berapa lama nih Pak dengan kondisi seperti ini? Saya kira itu dampaknya ke rakyat Indonesia itu cukup besar itu. Karena kalaupun nanti perang berakhir dalam waktu 1 minggu umpamanya, itu instalasi minyak di Arab Teluk itu belum dapat langsung berfungsi itu. Karena ini juga proksi-proksi Iran seperti Houthi itu kan sudah menyerang instalasi minyak Arab Saudi itu, Aramco, walaupun kerusakannya nggak cukup signifikan katanya. Oke, tadi saya menarik dengan pernyataan Anda Pak Al-Hadar bahwa ini kita bisa impor dari Amerika Serikat tapi biayanya pasti akan melonjak tinggi. Lalu apa yang perlu dilakukan pemerintah kita kalau seperti itu? Ya itu, sekarang kita dalam posisi belum meratifikasi. Seharusnya ART itu, Agreement on Reciprocal Trade itu dibatalin aja. Karena perjanjian ini sangat merugikan Indonesia secara ekonomi maupun secara politik. Karena ini juga upaya Prabowo untuk mendekatkan diri dengan Amerika Serikat. Nah, itu juga terlihat dalam kesediaan Prabowo untuk mengirimkan pasukan ke Gaza ketika tidak ada negara Arab pun bersedia melakukan itu. Baik, terima kasih Pak Smith Al-Hadar atas insight Anda. Kita tentunya berharap yang terbaik ke depannya. Penasehat The Indonesian Society for Middle East Studies telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, salam sehat selalu Pak Al-Hadar. Selamat malam. Jumlah warga menghadang truk sampah yang akan masuk ke tempat pembuangan akhir Galuga, Bogor, Jawa Barat. Aksi warga ini timbulkan kemacetan. Sejumlah warga menghadang truk sampah yang akan masuk ke tempat pembuangan akhir Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi blokir truk sampah ini merupakan bentuk protes warga terhadap pemerintah yang belum memberikan ganti rugi lahan yang digunakan untuk TPA Galuga. Warga mengklaim lahan tersebut sudah digunakan 6 tahun. Akibat aksi ini lalu lintas Jalan Raya Baru Galuga lumpuh. Aparat kepolisian dan TNI pun melakukan rekayasa dengan mengalihkan arus lalu lintas dari arah Bogor menuju Lewiliang dan arah sebaliknya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas sementara 1 lainnya kritis setelah motor gede atau moge menabrak motor yang sedang menyeberang di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Polisi menggelar olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Kecelakaan melibatkan motor gede atau moge dan sebuah motor di Jalan Jogja Purworejo, Melangsen, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kecelakaan terjadi saat kendaraan yang ditumpangi 2 orang hendak menyeberang. Diduga karena jarak yang terlalu dekat dan moge melaju cukup kencang sehingga kecelakaan tak terhindarkan. Kedua kendaraan terpental hingga korban masuk ke saluran irigasi. Baru di dalam rumah tahu-tahu der gitu aja. Yang saya tahu tuh yang ditabrak dua-duanya patah kaki. Pengemudi moge yang terlibat kecelakaan merupakan seorang pengusaha rokok, sedangkan penumpang yang meninggal merupakan istri pengusaha tersebut. 2 korban lain merupakan ayah serta anak dilarikan ke RSUD Wates.
Polisi pun langsung melakukan olah TKP menggunakan alat Traffic Accident Analysis atau TAA untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Mencekam pemirsa, sebuah gondola dengan pekerja pembersih kaca berayun ditiup angin kencang. Seorang pekerja tewas terbentur. Dua pekerja bergelantungan saat diterpa angin kencang di atas apartemen di kawasan Surabaya Barat, Jawa Timur. Seorang pekerja yang tergantung bahkan terbentur dinding gedung. Dua pekerja terjebak di gondola yang berayun di ketinggian 25 lantai. Bahkan petugas kedaruratan kesulitan melakukan evakuasi terhadap para korban yang terjebak. Satu orang pekerja yang bergelantungan tewas dalam insiden tersebut, sementara seorang pekerja dalam gondola terluka dilarikan ke rumah sakit. Dievakuasi melalui lantai 25. 25 ya, jadi buka jendelanya. Ya, nanti dikomunikasikan sama pemilik gedung ya, jadi mungkin nanti dinaikkan. Kondisi gondola sudah berhasil diturunkan, namun evakuasi jenazah menunggu proses olah TKP. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah hancur akibat ledakan mesin petasan di Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya seorang bocah SMP tewas dan dua lainnya luka-luka. Ledakan terjadi di salah satu rumah warga di Desa Ploso Jenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Satu korban tewas di lokasi, sementara dua lainnya luka-luka. Diduga mereka tengah meracik mesiu untuk membuat petasan dan balon udara. Ledakan petasan juga menyebabkan bangunan rumah hancur. Karena ledakan apa itu, Pak? Yang jelas mercon. Ini dibuat mercon itu dibuat untuk menaikkan balon. Rencananya gitu. Korban ada 3, 1 meninggal dunia di TKP, 2 saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Ponorogo. Polisi menyita selongsong petasan dan plastik yang diduga akan digunakan untuk membuat balon udara. Hingga kini petugas kepolisian masih mendalami kasus ini. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud resmi batalkan pengadaan mobil dinas mewah senilai 8,5 miliar rupiah. Langkah diambil setelah derasnya kecaman dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan. Keputusan ini kami ambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif masyarakat Kalimantan Timur. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud membatalkan mobil dinas gubernur senilai 8,5 miliar rupiah. Keputusan itu diambil setelah mendapat banjir kritikan dari masyarakat. Lewat akun Instagram pribadi, Rudi mengklaim keputusan diambil setelah mendengar dan mempertimbangkan aspirasi positif masyarakat Kalimantan Timur. Sebelumnya, pengadaan mobil dinas ini memicu polemik lantaran nilainya dianggap tidak menunjukkan empati anggaran. Saat itu, Rudi berdalih bahwa kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan mobilitas di medan berat dan menjaga wibawa daerah sebagai penyangga ibu kota Nusantara. Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Dengan adanya pembatalan resmi ini, Pemprov Kalimantan mengkonfirmasi bahwa unit mobil kini tengah dalam proses pengembalian kepada pihak penyedia atau dealer untuk diproses pembatalan secara administratif.
Mengenai dana sebesar 8,5 miliar rupiah yang telah dialokasikan dalam APBD, pihak pemerintah daerah memastikan seluruh uang akan segera dikembalikan secara utuh ke kas daerah. Dana tersebut akan dialihkan kembali untuk perbaikan infrastruktur jalan umum di wilayah pelosok yang selama ini dikeluhkan warga serta program lainnya. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek laptop Chromebook yang melibatkan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Pemirsa, salah satu yang menjadi saksi di sidang hari ini adalah staf ahli Kemendik Saintek Muhammad Hasan Habibi yang menyebut presentase penggunaan dan pemanfaatan Chromebook yang tidak efektif. Ia menyebutkan hanya 0,15% dari 1,6 juta laptop Chromebook yang dimanfaatkan atau digunakan dalam proses belajar mengajar. Data ini berdasarkan statistik yang dicatat pihaknya dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2023. Menurut Habibi, hal ini menjadi tanda bahwa tujuan pengadaan teknologi informasi komunikasi berupa laptop Chromebook tidak tercapai. Namun hal tersebut dibantah oleh tim dari kuasa hukum Nadiem Makarim. Itu data dia bikin aja. Jadi ada data 12 bulan diambil cuma 6 bulan. Nanti kalau ditanya begitu dia harus mengungkapkan data yang benar, dia tuh agak kedip-kedip gitu, gagap. Ya, gagapnya kumat gitu. Nah, jadi ini juga kita menyadarilah bahwa pengadilan ini adalah bukan untuk saling mengalahkan. Bukan, tapi untuk mengungkapkan apa kebenaran yang ada. Ya. Dan semua sudah disumpah, ini bulan puasa. Setan itu bulan puasa dibelenggu, gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang zolim, ya siapa yang jadi setan itu? Nah, jadi sudah jelas tidak ada kemahalan tadi, range harga, walaupun dia mencoba mengelak kiri kanan nggak mau menjawab, akhirnya dia menjawab. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Ahmad Muharlin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat malam, Muharlin. Apa saja agenda sidang lanjutan Nadiem Makarim hari ini? Ya, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Sidang dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas tersangka Nadiem Makarim hari ini digelar kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk agenda sidang hari ini yakni mendengarkan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Sebanyak 11 orang saksi turut dihadirkan oleh jaksa penuntut umum untuk dimintai keterangannya di hadapan hakim sidang. Yang mana dari 11 orang saksi yang dihadirkan, salah satunya yakni saksi yang merupakan staf ahli di Kementerian Dikti Saintek atas nama Hasan Habibi. Dirinya ini memberikan keterangannya terkait dengan persentase penggunaan dan pemanfaatan laptop Chromebook yang dimana dirinya ini menilai penggunaan serta pemanfaatan tersebut dinilai tidak efektif, yang mana dirinya mengungkapkan hanya sebanyak 0,5% dari 1,6 juta laptop Chromebook yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Namun hal tersebut kemudian dibantah begitu oleh tim kuasa hukum dari Nadiem Makarim, yang mana tadi sempat kami wawancarai atas kuasa hukum Nadiem Makarim atas nama Dodi Abdul Qadir, yang mana tadi dia mengungkapkan jika data yang disampaikan oleh saksi tersebut tidak benar adanya, dan dia menjelaskan terkait dengan penggunaan serta pemanfaatan laptop Chromebook untuk kegiatan belajar mengajar tersebut persentasenya di atas angka 50% atau itu cukup efektif begitu untuk
digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian selain saksi Hasan Habibi dari 11 orang saksi yang hadir pada persidangan hari ini, saksi lain yang merupakan mantan Sekjen Kemendikbud Ristek yakni Didik Suhardi juga dirinya memberikan keterangan terkait dengan kronologi pencopotan jabatannya oleh Nadiem Makarim pada saat itu, yang mana tadi juga ia sempat melontarkan pertanyaan kepada Nadiem Makarim terkait dengan alasan pencopotan dirinya pada saat itu. Tentunya Kevin dan juga pemirsa, kami masih memantau jalannya persidangan Nadiem Makarim yang saat ini sedang dilakukan skors, kemudian nanti akan dilanjutkan kembali sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Kevin. Baik, terima kasih Muharlin atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolres Sukabumi memeriksa ayah Nizam yang terindikasi melakukan penganiayaan dan penelantaran. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolres Sukabumi diminta untuk mengusut dengan cepat dugaan tindak penelantaran, kekerasan terhadap anak, dan penghambatan anak bertemu dengan orang tuanya dalam kasus Nizam yang diduga tewas di tangan ibu tirinya. Komisi 3 DPR RI juga meminta Kapolres Sukabumi untuk memberikan perlindungan terhadap ibu kandung Nizam yang diduga menerima ancaman dan intimidasi. Di akhir, Habibur Rahman juga meminta polisi memeriksa ayah Nizam karena ada laporan dan kesaksian bahwa sang ayah turut melakukan penganiayaan dan penelantaran terhadap Nizam. Untuk melakukan Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Mantan Panglima ABRI tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Hujan mewarnai pemakaman Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno di Makam Pahlawan Kalibata Senin siang. Upacara pemakaman dilakukan secara militer yang berlangsung khidmat. Presiden Prabowo hadir sebagai inspektur upacara pada upacara pemakaman ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri kabinet juga hadir mengantar Tri Sutrisno ke peristirahatan terakhirnya. Para prajurit TNI mengantarkan jenazah Tri Sutrisno dan membantu menurunkan ke liang lahat. Tembakan salvo kehormatan dilepaskan menandai penghormatan terakhir dengan negara pada almarhum yang telah berjasa pada bangsa dan negara. Sebelumnya, Tri Sutrisno menutup mata pada pukul 6:58 Senin pagi. Ia wafat di usia 90 tahun setelah dirawat intensif di RSPAD Gatot Subroto selama 2 minggu. Selamat jalan Tri Sutrisno, bakti dan jasamu akan selalu dikenang bangsa dan negara. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, Timur Tengah memanas. Jalanan Beirut, ibu kota Lebanon, macet total. Warga bergegas mengungsi massal dari Dahiyeh, pinggiran selatan Beirut, setelah Israel melancarkan serangan di kawasan tersebut. Pada Senin pagi, rekaman video menunjukkan jalan-jalan kota dipenuhi mobil, termasuk kendaraan polisi dan ambulans, setelah militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi mendesak untuk sekitar 55 desa dan kota di Lebanon Selatan. Peringatan evakuasi dikeluarkan seiring dengan eskalasi serangan udara Angkatan Udara Israel di seluruh negeri yang berfokus pada Dahiyeh, Lembah Beka, dan wilayah selatan dekat Tire. Militer Israel mengatakan pihaknya mulai menyerang target di Lebanon setelah Hizbullah melancarkan serangan drone dan roket yang menargetkan situs pertahanan rudal Mishar HaKarmel di selatan Haifa. Pemirsa, dampak perang di Timur Tengah, 58.000 jemaah umroh dari Indonesia terancam tak bisa pulang dan saat ini masih berada di Arab Saudi. Kondisi ini memicu kekhawatiran kepulangan jemaah umroh Indonesia.
Berdasarkan data sistem komputerisasi pengelolaan umroh dan haji khusus, sebanyak 58.873 jemaah umroh Indonesia masih berada di Arab Saudi. Sebagian di antaranya merupakan warga Kabupaten Purwakarta. Saat ini satu rombongan yang menggunakan penerbangan transit via Qatar masih tertahan di Madinah. Selain itu, rencana keberangkatan awal April dengan 30 calon jemaah berpotensi ditunda hingga Juni 2026 menunggu kondisi keamanan lebih kondusif. Pihak travel menegaskan tidak akan mengambil keputusan sepihak terkait keberangkatan selanjutnya. Seluruh langkah menunggu arahan resmi dari Kementerian Agama dan Asosiasi Penyelenggara Umroh. Sementara Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Purwakarta Syamsi Mufti mengimbau masyarakat untuk sementara menunda keberangkatan umroh demi keselamatan bersama.